Oke. Terus yang agama terutama menghadap masa dalam dan merasa diterima, berkenan terima kami, dan tujuan kami ini adalah kami ingin agar Pemda DIY, beliau dan Pemda DIY memanfaatkan keberadaan kami di sana untuk mengembangkan potensi ekonomi dan industri yang ada di DIY ini, dan juga sekiranya ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan antara DIY dengan negara-negara akreditasi kami, nanti kami akan membantu. Tadi secara satu persatu kami sampaikan kepada Pak Gubernur hal-hal apa yang bisa menjadi kelebihan dari negara kami, dan juga mungkin ada esensi yang bisa menjadi kerjasama dari kedua pihak. Dan kebetulan teman-teman kami ini sebagian besar akan ke Afrika. Nah, tentunya juga untuk yang ke Afrika, selain kerjasama, mungkin juga justru akan dimanfaatkan kelebihan dari DIY ini untuk bisa dibawa ke sana. Jadi, alhamdulillah tadi Bapak Gubernur menyambut dengan baik apa yang sudah kami sampaikan, dan semoga nanti ini akan bisa bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kami. Kalau di negara Bapak, apa yang bisa dikerjasamakan DIY? Saya akan ke Finlandia, merangkap ke Estonia, dan kedua negara itu punya kelebihan di bidang teknologi. Jadi tadi yang kami tawarkan kepada Bapak Gubernur adalah mungkin kerjasama terutama dalam bidang e-government. Semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang bisa di-online-kan tentunya akan bisa menjadi hal baik bagi pemerintahan, dan ini bisa mencontoh bahkan mungkin meniru apa yang sudah dilakukan oleh kedua negara itu. Kemajuan dari setiap daerah dan juga berarti kan juga kemajuan negara. Itu juga yang kami tawarkan ke beberapa teman kepala daerah, sekiranya ini bisa manfaatkan kami, mumpung kami berada di sana, dan kita akan bantu untuk pelaksanaan kerjasama. Itu konkretnya apa? Bentuk infrastruktur, mentor, atau apa? Bisa dalam banyak hal, pertukaran pelajar, kemudian mengirim pelajar ke sana, kemudian bekerja sama antar lembaga. Sekarang ini antara Indonesia dan Estonia sedang digarap MOU mengenai digital development. Ini akan jadi payung kerjasama digital antara kedua negara, dan ini juga berarti bisa memayungi kerjasama dari seluruh daerah di provinsi di Indonesia sekiranya mereka ingin mengembangkan digitalisasi di daerahnya. Pak, tentang peran juga Amerika dan China mengakibatkan berdampak pada Indonesia dan juga untuk eksplorasi. Mungkin ini apa membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi untuk negara-negara di Afrika dan Eropa? Bisa juga. Barangkali teman-teman yang akan ke Afrika bisa memberikan. Tadi Narso-Dalam memang memberi perhatian terhadap keadaan geopolitik sekarang, di mana kita akan mendapat tantangan lebih dari pasar-pasar tradisional kita, sehingga menaruh harapan pada pasar non-tradisional seperti Afrika. Kami dubes-dubes Indonesia yang akan ditempatkan di Afrika menaruh perhatian pada kerjasama ekonomi, penetrasi pasar produk Indonesia. Hal yang disuarakan dan harapan yang ditaruh kepada kami dubes-dubes di sana oleh Narso-Dalam. Jadi memang Afrika adalah benua masa depan, penduduknya masih muda, pertumbuhan ekonomi potensinya sangat tinggi dengan sumber daya alam yang begitu besar, sehingga sudah saatnya agar perusahaan-perusahaan Indonesia lebih serius melirik pasar Afrika untuk juga bukan hanya berdagang, menjual. Tentu kita akan bantu penetrasi pasar produk-produk Indonesia di benua tersebut, namun juga investasi dan teknologi tepat guna Indonesia yang sangat relevan dan sangat cocok untuk Afrika yang tingkat pembangunannya itu tidak jauh berbeda di belakang kita. Gitu. Mereka bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tepat guna pertanian, perikanan yang kita miliki, seperti yang juga banyak ada di
Yogyakarta dengan UGM, dengan pusat-pusat studi di UGM yang ingin kita eksplor lebih lanjut nanti dalam kunjungan kita ke UGM. Demikian. Sektor yang paling potensial apa? Sektor pertanian dan sektor perikanan. Kalau untuk negara kami, saya di Nairobi, itu di Afrika Timur, ada panjang pantai yang cukup besar di sana, yang berarti perikanan adalah sektor yang penting bagi negara-negara di kawasan akreditasi kami, dan juga pertanian termasuk kemungkinan pembukaan lahan sawit misalnya. Demikian. Jadi secara khusus juga kalau saya boleh tambahkan, Ngaso Dalem menyampaikan usulan kami untuk mencarikan mitra di mana yang bisa membantu masalah logistik. Jadi produk dari Jogja itu kan tidak terlalu banyak. Nah, itu perlu suatu gudang, transit, atau bahkan showroom atau workshop. Jadi nanti produk yang setengah mentah dari sini itu di finishing di sana menjadi suatu yang siap dijual di sana. Jadi tadi Ngaso Dalem secara khusus meminta kita untuk melihat peluang. Jadi tidak hanya penetrasi pasarnya, juga fasilitas yang terkait dengan masalah logistik, workshop, dan showroom. Jadi craft dan furniture. Betul sekali. Itu salah satunya tadi yang beliau khusus mengenai mebel tadi ya, furniture. Ya. Yang menarik juga, kita kan baru membuka kedutaan baru di Kamerun. Nah ini yang kemudian duta besar kita yang di Kamerun nanti justru akan lebih banyak membawa yang dari sini ke sana ya, Pak Agung. Terima kasih. Ya, Kamerun memang ya, kami akan bertugas di Yaoundé, Kamerun, tapi sekaligus kami membawahi 5 negara tanggapan, yaitu Chad, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Gabon, dan juga Equatorial Guinea. Tadi kami sampaikan dan ya, terkait isam halnya dengan rekan-rekan di Afrika untuk bagaimana caranya untuk mendorong penetrasi karya industri kreatif UMKM kita. Karena kita sangat unggul di kerajinan perak, di kerajinan batik. Nah, Afrika kelihatannya masih harus belajar banyak nih ceritanya dari Jogja. Nah, tapi di sisi lain juga kita ingin tidak hanya memasarkan produk-produk kita untuk pemanfaatan ekonomi, namun kan kita juga ingin supaya warna budaya Jogja ini juga bisa tersebar luas. Bagaimana caranya supaya Jogja itu bisa dikenal luas khususnya di kalangan Afrika Tengah. Kamerun sendiri mengimpor beberapa produk furniture dari Indonesia, namun ini masih terbuka ruang yang lebih besar untuk ditingkatkan lagi. Kamerun juga ada industri perkayuan. Kasih ya. Pak,